Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah Ta'ala. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis pada kelas 8 ini. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan semangat dalam belajar menuntut ilmu agama kita, agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran yang keempat ya. Nah, setelah kita mempelajari dari 3 pelajaran sebelumnya, sekarang pelajaran yang keempat yaitu tentang husnudzon terhadap Allah Ta'ala. Tentang husnudzon terhadap Allah Ta'ala. Nah, baik, kita ke pelajaran 4 dulu. Ini husnudzon. Apa itu husnudzon? Husnudzon itu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala ya. Nah, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita ke hadisnya, dia ada kisah sebagai pembuka bahwasanya Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar dan Ismail ya, yang waktu itu Ismail masih menyusu ya, sampai di satu lembah yang berada di antara pegunungan Mekah ya, dan di tempat tersebut tidak ada orang selain mereka berdua. Kemudian Ibrahim ya, meninggalkan mereka berdua. Ini karena perintah dari Allah ya, Ibrahim melakukan ini. Maka Hajar berdiri dan mendekati Ibrahim seraya berkata, "Wahai Ibrahim, engkau mau kemana? Dan mengapa engkau meninggalkan kami di sini dengan tidak engkau tinggalkan untuk kami sesuatu yang mencukupi kebutuhan kami?" Maka Ibrahim tidak menjawabnya. Ya, ketika berulang kali bertanya dan tidak dijawab, maka Hajar berkata, "Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini?" Maka Ibrahim menjawab, "Ya." Maka Hajar pun menjawab atau berkata, "Maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Nah, ini di dalam peristiwa ini adalah bentuk dari sikap Hajar tadi ya, setelah mengetahui bahwasanya Allah yang memerintahkan ya mereka untuk berdiam diri di Mekah, di lembah ya, yang sendirian waktu itu. Dia mengetahui bahwasanya ini adalah perintah dari Allah, maka Hajar berkata, "Ya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ini adalah bentuk dari husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, keyakinan yang luar biasa terhadap Allah Ta'ala pada diri Hajar. Barakallahu fikum. Nah, kita hubungkan dengan hadis yang kita pelajari hari ini. Nah, hadis yang ke-6 ya. Al-haditsu tasi' an Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qabla mautihi bi thalathati ayyam yaqul la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanni billahi azza wa jalla, rawahul Muslim. Nah, nanti hadisnya dihafal ya. Saya ulangi bacanya. Al-haditsu tasi' an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam yaqul la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanni billahi azza wa jalla, rawahul Muslim. Nah, begitu nanti dihafalnya. Dari Jabir radhiyallahu an, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ya 3 hari sebelum beliau meninggal berkata, "Ya, janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala." Nah, hadis riwayat Muslim ya. Nah, dalam hadis ini ya ada anjuran untuk kita selalu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala ya, sampai akhir hayat kita. Nah, ini ada kosakata ya, agak kurang jelas. Dzanni billahi ya, maksudnya dia meyakini bahwa Allah akan merahmati, husnudzon ya, akan merahmati dan memaafkannya. Ini makna dari husnudzon billah. Nah, dia akan meyakini bahwa Allah yang merahmati dan memaafkannya. Baik, kita ke makna dan pimpinan hadis. Seorang mukmin selalu berbaik sangka kepada Allah sepanjang hidupnya sampai dia mati, karena sesungguhnya Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, ya anna inda dhanni abdihi bi, ya. Anna inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadapku. Jadi Allah Ta'ala itu sesuai dengan prasangka hambanya ya terhadap diri Allah Ta'ala. Kalau hambanya berprasangka baik, maka Allah akan
baik kepadanya, begitu. Nah, husnudzon kepada Allah apabila mendorong untuk mengerjakan amal soleh, maka itu adalah husnudzon yang benar. Ya, jadi kalau kita berbaik sangka kepada Allah, kemudian dengan berbaik sangka tersebut membawa kepada ketaatan, maka itu adalah husnudzon yang benar. Nah, kita berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah itu Maha menerima doa, nah menerima tobat, maka ya kita untuk selalu berdoa, bertobat kepada Allah. Ini adalah husnudzon yang benar. Akan tetapi ya jika mengajak ya husnudzon tersebut mengajak kepada perkara kejelekan dan tenggelam dalam kemaksiatan, maka itu merupakan perkara yang menipu. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah tapi dibawa untuk melakukan perbuatan maksiat, misalnya kita tahu bahwasanya Allah itu mengampuni segala dosa-dosa. Ya, jikalau seorang hamba itu mau bertobat kepada Allah, maka pasti Allah akan mengampuninya. Tentunya dengan tobatan yang ikhlas ya. Maka dia setelah mengetahui perbuatan tersebut, mengakui dari hal tersebut, meyakininya bahwasanya Allah Maha mengampuni dosa, ya dengan atas dasar tersebut dia seenaknya melakukan perbuatan maksiat dengan alasan nanti Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini adalah perbuatan yang menipu. Ini tidak benar ya, tidak benar yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika seorang hamba husnudzon kepada Allah dengan berharap kebaikan yang ada pada sisinya, maka Allah tidak akan menghancurkan harapannya dan menyia-nyiakan amalnya. Nah, di antara contoh husnudzon kepada Allah Ta'ala ialah seorang hamba ketika berdoa kepada Allah dalam keadaan dia yakin bahwa Allah akan mengampuni atau Allah akan mengabulkan dari doa-doanya. Apabila berbuat dosa dan minta ampun, dia menyangka bahwa Allah ya akan mengampuni dosa-dosanya ya. Apabila ya mengerjakan amal soleh, dia menyangka bahwa Allah akan memberi balasan atas amal soleh yang kita kerjakan. Nah, kemudian berburuk sangka kepada Allah merupakan tanda bahwa dia tidak mengenal Allah dan mengantarkan untuk banyak melakukan maksiat atau memaksakan diri. Ya, jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian praktik dari perilaku keseharian untuk kita selalu mengerjakan amal soleh dan untuk berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Kemudian untuk selalu berharap rahmat dan ampunan Allah selama hidup kita dan setelah mati kita nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Terus selalu kita berdoa kepada Allah agar diberi taufik dalam kehidupan ini dan kita mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan di biografi perawi hadis. Tadi ada An Jabir, maksudnya di sini adalah Jabir bin Abdullah ya. Beliau wafat tahun 77 Hijriah radhiyallahu anhu. Ya, ikut berbaiat Aqabah ya ketika beliau masih kecil. Ya, beliau tidak ikut perang Uhud karena ayahnya menyuruh menjaga kedua saudara perempuannya. Ya, ikut perang Khandaq dan Baitur Ridwan. Ada meriwayatkan sekitar 1540 hadis. Ini keutamaan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, baik sampai di sini dulu di pelajaran keempat kali ini tentang husnudzon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu berbaik sangka kepada Allah karena itu adalah keutamaan yang besar dan kita dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Taib Allah Ta'ala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.